Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi khalaqaz zamana wa faddala ba'dahu 'ala ba'd fa khassa ba'dhas suhur wal ayyamin walayali bimazaya wa fadhaila yu'adzamu fiha al ajru wal hasanat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i biqaulihi wa fi'lihi ilar rasyad. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi hudati al-anamin fi anha'il bilad. Amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala bi fi'lit ta'at. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Bulan Zulhijjah merupakan salah satu dari 4 bulan haram, artinya yang dimuliakan di dalam Islam. 3 bulan lainnya adalah Muharram, Rajab, dan Dzulqa'dah. Keistimewaan Dzulhijjah ditandai antara lain dengan adanya ibadah-ibadah tertentu yang tidak mungkin dikerjakan umat Islam di bulan-bulan lainnya, yakni haji dan kurban. Secara bahasa, Dzulhijjah merupakan frasa yang terdiri dari kata dzu atau memiliki dan al-hijjah artinya haji. Itu dinamakan demikian karena hanya di bulan ke-12 dalam kalender Hijriah ini ada pelaksanaan ibadah haji. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima. Karena masuk rukun atau pilar, ibadah ini tentu bukan ibadah yang remeh. Ia wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang mampu. Kemampuan ini meliputi kemampuan secara fisik, ekonomi, juga keamanan. Dengan bahasa lain, ketika seorang sudah memiliki biaya yang mencukupi, kesehatan fisik yang memadai, dan kondisi aman yang memungkinkan ia sampai ke tanah suci, maka ia wajib melaksanakan ibadah tersebut. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 97 menyatakan, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Namun demikian ibadah haji juga kadang terkait dengan pengalaman spiritual orang. Karena betapa banyak orang muslim kaya raya yang tak kunjung menunaikan ibadah haji. Sebaliknya, betapa banyak orang bergaji rendah justru diberi kemampuan untuk ibadah haji. Semangat dan pengalaman batin seseorang amat berpengaruh terhadap seberapa kuat niat berhaji itu tumbuh. Jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Dalam ibadah haji banyak sekali ritual
atau manasik yang tak serta-merta bisa ditangkap alasannya secara nalar. Jika kita diperintahkan untuk berpuasa Ramadan setiap tahun, orang mungkin bisa menjelaskan secara rasional dari sudut pandang medis. Demikian juga dengan perintah zakat yang bisa ditemukan alasannya secara sosial dan ekonomi, yakni agar harta tidak hanya berputar pada segelintir orang saja. Tidak demikian dengan haji, rukun kelima dalam Islam ini, syarat ritual-ritual yang bisa dipahami dengan memosisikannya sebagai simbol-simbol yang penuh makna. Pertama yang bisa ditangkap adalah makna tauhid. Makna ini tersirat dalam posisi Ka'bah sebagai sentra kedatangan para jamaah dari berbagai belahan dunia. Jutaan orang dari berbagai penjuru dan bangsa berkumpul dalam satu pusat tanpa dibedakan bahwa satu daerah lebih utama dibanding daerah lainnya. Ini adalah simbol bahwa tujuan dari keseluruhan hidup ini adalah satu, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Penjulukannya Ka'bah sebagai Baitullah atau rumah Allah. Harus dipahami dalam makna tersebut bukan Allah bersemayam di dalam Ka'bah. Begitu pula dengan Hajar Aswad yang terletak di sudut timur laut Ka'bah. Kedudukannya yang mulia hingga orang-orang berebut menyentuh dan menciumnya tidak boleh sampai membuat mereka menyembahnya. Anjuran menyentuh dan mencium Hajar Aswad muncul sekadar karena mengikuti sunnah Nabi, sebagaimana dikatakan Sayyidina Umar bin Khattab, "Inni a'lamu annaka hajar la tadur wa la tanfa walaula anni ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuk." Artinya, sungguh aku tahu engkau hanyalah batu, tidak bisa mendatangkan bahaya atau manfaat apapun. Andai saja aku ini tak pernah sekalipun melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, aku pun enggan menciummu. Kedua adalah makna kemanusiaan. Pakaian ihram yang dikenakan orang-orang saat memulai haji adalah simbol kesamaan dan kesetaraan semua manusia. Dalam ihram, seluruh pakaian dianjurkan berwarna putih. Bagi jamaah haji laki-laki, bahkan harus menanggalkan semua pakaian berjahit dan menggantinya dengan hanya 2 helai kain. Kaum laki-laki dilarang mengenakan topi atau peci, sedangkan jamaah perempuan dilarang mengenakan cadar. Ritual ini menandai kesatuan identitas manusia sebagai hamba Allah dan melepaskan identitas-identitas lainnya seperti suku, ras, nasab, jabatan politik, kelas ekonomi, atau ketokohan. Pemulung, selebritis, ulama, menteri, atau presiden datang ke tanah suci sebagai hamba Allah, bukan sebagai orang dengan kedudukan duniawinya. Makna kedua ini sekaligus mempertegas makna pertama, yakni nilai tauhid. Konsekuensi dari menjunjung tinggi tauhid adalah mengakui bahwa tidak ada yang lebih dimuliakan selain Allah. Manusia pada hakikatnya berada dalam kesetaraan. Standar kedudukan hanya bisa dinilai dari sudut pandang Allah melalui tingkat ketakwaannya. Manusia paling mulia adalah mereka yang paling takwa kepada Allah, sebagaimana firman-Nya, "Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir." Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Tak hanya pakaian-pakaian, kehormatan duniawi yang dilepas, jamaah haji dari berbagai bangsa dan negara
juga bersama-sama meninggalkan tempat asalnya untuk berkumpul di tempat yang sama. Pemandangan ini lebih tampak ketika mereka sedang bersama-sama wukuf di Arafah. Mereka harus berdiam di lokasi yang sama dan di wadah terik matahari yang sama. Ini menandakan bahwa sesungguhnya manusia, siapapun itu, pada akhirnya akan kembali pada zat yang tunggal. Ibadah haji adalah gambaran bahwa manusia harus kembali ke fitrah aslinya sebagai hamba, baik ketika hidup maupun mati. Ketiga, adalah makna napaktilah sejarah kenabian. Haji juga menjadi momen mengenang sejak nabi-nabi terdahulu, khususnya Nabi Adam, Nabi Ibrahim, dan Nabi Muhammad. Perjalanan mereka bukanlah sejarah hidup yang kosong makna, melainkan mengandung berbagai pelajaran yang penting diingat. Ritual melontar jumroh misalnya adalah jejak permusuhan Nabi Adam kepada setan. Kita diingatkan tentang pentingnya selalu waspada terhadap berbagai tipu daya musuh terlaknat ini. Begitu juga tentang ritual sa'i. Ia menyimpan sejarah perjuangan Siti Hajar mencari air untuk putranya Ismail. Ketika ditinggal sang suami, Nabi Ibrahim alaihissalam lari-lari dan berulang sampai 7 kali merupakan simbol kegigihan ikhtiar yang tak kenal putus asa. Hingga akhirnya pertolongan Allah pun datang dengan memancar air secara tiba-tiba di bawah kaki Nabi Ismail. Mata air itu kita kenal hingga sekarang sebagai sumur Zam-Zam. Jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Allah tak mewajibkan haji untuk setiap orang sebagaimana sholat. Kewajiban haji hanya diperuntukkan bagi mereka yang mampu. Untuk yang sudah atau sedang berhaji, penting baginya tak menyia-nyiakan kewajiban ini dengan memenuhi segala ketentuan haji, juga makna-makna dalam segenap ritual yang dijalankan. Bagi yang belum mampu ke tanah suci, cukup baginya berikhtiar semampunya dan menyerap makna haji untuk kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Haji adalah perjalanan suci, bukan wisata untuk meraih kebanggaan diri. Karena itu, bagi yang belum diberi kemampuan menunaikan haji, tak perlu berkecil hati selama kita selalu berusaha menjadi pribadi yang bertakwa, memegang prinsip tauhid, menghargai kemanusiaan, dan menjalankan ketentuan syariat sebagaimana diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul alim. Wa aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wallahu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, faya ayyuhan nasu ittaqullah fima amara wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدية وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.